Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan menyampaikan tentang nilai-nilai konselor dan konseli. Saya Habibah Khairunisa sebagai moderator dan teman-teman saya Afrik Syifani Kurnia sebagai pemateri 1, Yusuf Nur Hidayat sebagai pemateri 2, dan Naili Iza sebagai pemateri 3. Untuk memasuki pembahasan, yaitu konsep nilai pribadi. Konsep dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dideskripsikan sebagai rancangan, ide atau pengertian yang diabstrakan dari peristiwa konkret, atau gambaran mental dari objek, proses, atau apapun yang ada di luar bahasa, yang digunakan oleh akal budi untuk memahami hal-hal lain. Sementara dalam Kamus Baru Kontemporer, konsep diartikan gagasan mengenai sesuatu yang disusun secara sistematis dan logis dengan memadukan segala fakta dan ciri yang terkait. Definisi nilai secara praktis adalah harga. Sesuatu yang bernilai itu pasti berharga. Ukuran harga bisa rendah, sedang, atau tinggi. Namun, dalam penentuan harga tentu akan banyak pertimbangannya, terutama kualitas dan kegunaan. Menurut Gordon Allport, ahli psikologis kepribadian, nilai adalah keyakinan yang membuat seseorang bertindak atas dasar pilihannya, ataupun Kumperman mengartikan, nilai adalah patokan normatif yang mempengaruhi manusia dalam menentukan pilihannya di antara cara-cara tindakan alternatif. Sedangkan Rohmat Mulyana mendefinisikan nilai adalah rujukan atau keyakinan dalam menentukan pilihan. Pengertian nilai adalah kepercayaan pada sesuatu atas kegunaannya untuk bertindak dan membuat keputusan. Pribadi adalah manusia sebagai individu yang memiliki kepribadian yang berbeda dengan individu lain. Dengan demikian, nilai pribadi merupakan kepercayaan pada manusia sebagai individu yang memiliki kepribadian yang berbeda dengan individu lain atas kegunaannya untuk bertindak dan membuat keputusan. Selanjutnya yaitu pengertian konselor. Konselor adalah pihak yang membantu klien dalam proses konseling. Sebagai pihak yang paling memahami dasar dan teknik konseling secara luas, konselor bukan hanya menjalani perannya sebagai fasilitator bagi konseling, melainkan juga bertindak sebagai penasihat, guru, konsultan yang mendampingi konseling sampai konseling dapat menemukan dan mengatasi masalah yang dihadapinya. Nilai pribadi konselor. Karakter konselor. Rose, seorang konselor harus sungguh-sungguh menjadi dirinya sendiri tanpa menutupi kekurangan yang ada pada dirinya. Unconditional positive regard. Konselor harus dapat menerima konseling walaupun dengan keadaan yang tidak dapat diterima oleh lingkungan. Empati. Memahami orang lain dari sudut kerangka berpikir. Selain empati, yang dirasakan juga harus ditunjukkan. Kepribadian konselor. Spontanitas. Kemampuan konselor untuk merespon peristiwa ke situasi seperti yang dilihat atau diperoleh dari hubungan konseling. Fleksibilitas. Kemampuan dan kemauan konselor untuk mengubah, memodifikasi, dan menerapkan cara-cara yang digunakan jika keadaan mengharuskan. Konsentrasi. Kepedulian konselor kepada konseli ditunjukkan dengan kemampuan konselor untuk berkonsentrasi. Dalam hal ini, konselor benar-benar memfokuskan perhatiannya pada konseli. Keterbukaan bukan berarti konselor menjadi bebas nilai. Keterbukaan mengandung arti kemampuan konselor bekerja keras untuk menerima pandangan konseli sesuai dengan apa yang dirasakan atau yang dikomunikasikan. Stabilitas emosi. Emosi bukan berarti konselor harus tampak selalu senang, tetapi konselor dapat menyesuaikan diri dan terintegratif.
berkeyakinan akan kemampuan untuk berubah. Konselor harus selalu memiliki keyakinan bahwa konselor yang datang kepadanya pasti memiliki kemampuan untuk merubah diri menjadi lebih positif. Komitmen pada rasa kemanusiaan. Sebagai makhluk sosial, konselor harus memiliki kepekaan dan kesediaan dengan tangan terbuka membantu konseli menyelesaikan masalahnya. Kemauan membantu konseli mengubah lingkungannya. Perhatian konselor dalam hal ini bukanlah membantu konseli untuk tunduk atau menyesuaikan diri dengan lingkungan di mana ia berada, tetapi lebih kepada membantu konseli agar mampu mengubah lingkungan sesuai dengan potensi yang dimiliki. Baik, selanjutnya adalah nilai pribadi konselor. Yang pertama ini adalah pengetahuan konselor. Pengetahuan konselor yakni usaha untuk terus-menerus belajar mengenai diri dan orang lain harus menjadi tuntutan seorang konselor. Konselor memiliki pengetahuan yang luas tentang permasalahan yang dihadapi konseli. Akan lebih mudah menanganinya ketika proses konseling berlangsung. Yang selanjutnya adalah totalitas. Makna dari totalitas di sini adalah bahwa seorang konselor harus memiliki kualitas pribadi yang sehat mental dan juga tentunya baik hati. Terus selanjutnya adalah Willis mendefinisikan konseli adalah setiap individu yang diberikan bantuan profesional oleh seorang konselor atas permintaan dirinya sendiri atau orang lain. Membicarakan masalah karakteristik klien tidaklah menyajikan kepribadian-kepribadian yang wajib ada, selayaknya memberikan karakteristik konselor. Apabila pada karakteristik konselor ada beberapa sifat dan sifat yang memang harus dipenuhi agar dapat menjadi konselor yang efektif, maka pada karakteristik klien sama sekali tidak berlaku. Baik, selanjutnya adalah klien sukarela. Klien sukarela adalah klien yang datang pada konselor atas kesadaran diri sendiri karena memiliki maksud dan tujuan tertentu. Adapun ciri-ciri klien sukarela adalah 1. Datang atas kemauan sendiri. 2. Segera dapat beradaptasi dengan konselor. Mudah terbuka seperti dalam membicarakan persoalannya. Bersungguh-sungguh dalam mengikuti proses konseling. Berusaha mengemukakan sesuatu dengan sangat jelas. Sikap bersahabat mengharapkan sebuah bantuan. Bersedia mengungkap rahasia walaupun menyakitkan. Selanjutnya yakni adalah klien terpaksa. Apabila klien sukarela datang pada konselor atas kemauan sendiri, maka klien terpaksa adalah klien yang datang pada konselor bukan atas kemauan sendiri, melainkan atas dorongan teman, keluarga, ataupun sahabatnya. Adapun ciri-ciri klien terpaksa adalah klien bersikap sangat tertutup, enggan berbicara, curiga terhadap konselor, kurang bersahabat, bahkan menolak secara halus untuk dibantu oleh konselor. Selanjutnya adalah klien enggan. Berbeda lagi dengan klien enggan ini. Klien enggan adalah klien yang datang pada konselor bukan untuk dibantu menyelesaikan masalahnya, melainkan hanya senang berbincang-bincang dengan konselor. Ada juga beberapa klien enggan yang hanya diam dan karena tidak suka dibantu masalahnya. Upaya yang dapat dilakukan menghadapi klien enggan ini adalah 1. Menyadarkan kekeliruannya terhadap apa yang dia lakukan. Yang kedua, memberikan kesempatan agar klien dibimbing oleh konselor atau lawan bicara yang lainnya. Ya, di sini saya akan melanjutkan materi tentang nilai pribadi konseli. Yang selanjutnya ada konseli bermusuhan. Merupakan kelanjutan dari konseli terpaksa yang bermasalah dengan serius. Ciri-cirinya
tertutup, menentang, bermusuhan, dan menolak secara terbuka. Cara-cara efektif menghadapi klien tersebut, yang pertama ada ramah, bersahabat, dan empati. Yang kedua, toleransi terhadap perilaku klien yang tampak. Yang ketiga, meningkatkan kesabaran, menanti saat yang tepat untuk bicara sesuai bahasa tubuh klien. Yang keempat, memahami keinginan klien yang tidak mau dibimbing. Yang kelima, diajak negosiasi atau kontrak waktu dan penjelasan tentang konseling. Yang selanjutnya, klien krisis. Yang terakhir adalah klien krisis, yang merupakan klien yang mendapat musibah seperti kematian orang-orang terdekat, kebakaran, pemerkosaan, bencana alam, dan lain-lain. Tugas konselor di sini adalah memberikan bantuan yang dapat membantu klien menjadi stabil dan mampu menyesuaikan diri dengan situasi yang baru. Ciri-cirinya, yang pertama ada tertutup, menutup diri dari dunia luar. Yang kedua, sangat emosional. Yang ketiga, tidak berdaya. Yang keempat, ada yang mengalami histeris. Yang kelima, kurang mampu berpikir rasional. Yang keenam, tidak mampu mengurus diri dan keluarga. Yang ketujuh, membutuhkan orang yang dipercaya. Yang selanjutnya ada harapan konseli. Memenuhi harapan konseli adalah bagian yang tak kalah pentingnya setelah memahami karakteristik konseli. Harapan inilah yang menjadi salah satu pendorong bagi konseli untuk menjalani proses konseling, dan harapan konseling jugalah yang menentukan berhasil tidaknya konseling. Kebutuhan konseli, sebagai pihak yang dibantu, konseli memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan yang baik dari konselor, dan memenuhi kebutuhan konseli adalah salah satu bentuk pelayanan yang diberikan oleh konselor. Sekian dan terima kasih.